Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 13 Februari 2021 dengan judul Hukum Kasih Dituliskan Dalam Hati Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan dan rahmat Tuhan telah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami, hingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Pekerjaan kekristenan dimaksudkan bukan untuk mengurangi nilai hukum Allah di dunia ini. Bukan mengurangi sedikit pun dari derajatnya yang kudus, melainkan hendak menulis hukum itu dalam pikiran dan hati. Apabila hukum Allah ditanamkan dalam jiwa orang yang percaya, ia pun sedang menghampiri hidup yang kekal oleh jasa-jasa Yesus. Tujuan Injil dipenuhi apabila maksud yang besar ini sudah tercapai. Pekerjaannya dari zaman ke zaman ialah mempersatukan hati para pengikutnya dalam suatu roh persaudaraan universal oleh percaya kepada kebenaran, dan dengan demikian menetapkan sistem peraturan dan persetujuan sorga dalam keluarga Allah di dunia, agar mereka boleh dipandang pantas menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan di sorga. Di dalam hikmat dan kemurahannya, Allah menguji laki-laki dan perempuan di dunia ini untuk melihat apakah mereka akan mendengar suaranya dan menghormati hukumnya, atau memberontak seperti yang dilakukan iblis. Tujuan Allah dalam memberikan hukum itu kepada bangsa manusia yang sudah berdosa ialah agar manusia oleh Kristus boleh naik dari keadaannya yang hina menjadi satu dengan Allah. Agar perubahan moral yang terbesar dapat dinyatakan dalam sifat dan tabiatnya. Perubahan moral ini mesti terjadi. Kalau tidak, manusia tidak akan menjadi warga negara yang selamat di dalam kerajaan Allah, karena ia akan mengadakan pemberontakan. Dalam hidup di dunia inilah waktu pengujian dan pencobaan. Malaikat-malaikat Allah mengamat-amati perkembangan tabiat dan menimbang nilai moral. Segenap persoalan itu diselesaikan dalam ini. Apakah ia menurut atau tidak kepada segala perintah Allah? Sudahkah orang yang berdosa itu diubahkan dalam dunia ini oleh jasa-jasa Kristus menjadi seorang hamba yang menurut, agar ia dipantaskan untuk bersatu dengan masyarakat sorga? Hukum Allah di dalam hati kita akan menaklukkan kepentingan kita sendiri kepada segala pertimbangan yang tinggi dan kekal. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Karena hukum kasih dituliskan dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, bencana alam, gempa bumi, banjir, dan longsor di mana-mana. Kami percaya dengan kuasa dan hikmat Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka dan hikmat, dedikasi di dalam pelayanan Tuhan curahkan kepada mereka agar di tengah-tengah pandemi ini mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Walaupun mereka sedang belajar dari rumah, tapi kami percaya bahwa hikmat pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan sepenuh mereka ke dalam tangan Tuhan. Urapi mereka, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.